Pesona episode 16. Wawan, Putri, kalian di sini? Wawan dan Putri yang mendengarkan sapaan itu seketika memutar kepala mereka. Putri tersenyum kecut, sedangkan Wawan hanya memasang Tapi sedetik kemudian, mengerutkan kening saat melihat siapa di balik wanita yang memanggilnya tadi. Maaf bos, aku tadi sudah melarangnya untuk mengganggu kalian. Tapi dasarnya keras kepala ya begitu. Lelaki yang sedang memakai topi hitam tersebut mendorong kening wanita yang juga sedang memakai topi hitam. Dengan pelan seraya mengatup bibirnya ke dalam saat sudah melihat wajah dingin ketua timnya. Kak Pipit, Kak Hans, tegur Putri. Gadis itu cukup bingung. Kenapa kedua orang ini bisa bersama? Putri sempat menoleh ke Wawan. Sebentar lalu kembali menatap kedua orang di hadapannya. Iya, orang itu adalah Pipit dan Hans. Lelaki berkulit pucat itu sedang membayar utangnya di mana ia harus mengikuti semua keinginan Pipit selama 3 bulan. Dan tempat yang pertama mereka kunjungi adalah pusat perbelanjaan. Setelah puas berkeliling, akhirnya Pipit meminta untuk menonton film dan alhasil tibalah mereka di depan Wawan dan Putri saat ini. Putri dan Pipit kini telah duduk di coffee shop. Pipit meminta waktu Putri untuk menjelaskan sesuatu. Sedangkan Hans dan Wawan di tempat yang sama. Namun mereka mengambil meja lain karena Pipit hanya ingin bicara berdua dengan Putri. Maaf ya Putri, tutur Pipit mengawali pembicaraan mereka. Maaf kenapa kak? Sebenarnya kemarin-kemarin itu aku terus-terusan mengganggu Wawan atas perintah Kak Al. Pipit menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tersenyum canggung. Padahal aku sudah tahu kalau kalian itu saling menyukai. Tapi karena Kak Al memaksa aku, jadinya aku tidak enak untuk menolak. Maaf ya. Sambungnya kemudian menggenggam jemari Putri. Aku merasa seperti pelakor kemarin. Tapi sungguh, aku tidak menyukai kekasihmu itu kok. Kemarin itu murni hanya karena perintah dari Kak Al. Serius. Wanita itu mengangguk pasti. Putri terdiam, menatap lurus ke Pipit yang duduk di depannya. Kamu marah ya? Tanya Pipit karena Putri hanya terdiam seribu bahasa. Putri bicara dong. Rengek Pipit. Jujur saja, ia tidak mau jika Putri sampai marah dan membencinya. Bingung dengan sikap Putri yang terdiam seraya melamun. Pipit beranjak untuk duduk di sebelah Putri. Aku minta maaf deh, habisnya kamu juga sih gak peka. Makanya Kak Al dan Kak Aurora ingin membuatmu cemburu. Dan juga, sebenarnya foto-foto yang aku kirim itu juga atas suruhan Kak Al. Tambah Pipit tersenyum kikuk. Semakin membuat gadis di depannya bungkam. Hei, tegur Pipit lalu menggoyang-goyangkan bahu Putri. Sepersekian detik kemudian, Pipit tersentak saat Putri spontan menoleh dan memegang kuat kedua bahunya. Jadi maksud Kak Pipit, Kak Al tahu tentang aku dan Wawan? Pekiknya tertahan, membuat Pipit meringis. Sedangkan Wawan dan Hans yang duduk tidak jauh dari situ, saling pandang melihat aksi kedua wanita tersebut. Pipit tercengang. Jadi, dari sekian banyaknya kata yang aku ucapkan, yang kamu tangkap hanya itu? Cibir Pipit lalu menghempaskan punggungnya di kursi kayu yang sedang menjadi tempatnya untuk duduk. Bagaimana Kak Al bisa tahu? Yang pastinya, waktu itu Kak Al hanya bilang seperti ini. Flashback on. Sore hari, dimension utama tepatnya di ruang tamu.
Pipit, kakak mau minta tolong sama kamu untuk mendekati Wawan dan nanti akan ada orang yang memotret kamu dan kamu kirim ke Putri ya. Tapi kan kak, mereka itu... Kakak tahu kalau mereka sedang dekat dan saling menyukai. Untuk itu kakak minta agar kamu dapat membantu kakak. Kakak ingin lihat seperti apa reaksi Putri. Dari maminya Ar. Awalnya kakak tidak percaya, tapi begitu melihat tatapan Wawan ke Putri, dan juga beberapa kali melihat mereka dekat, kakak jadi percaya. Kakak setuju? Tanya Pipit seolah ragu dengan perintah Al. Kenapa tidak? Uncle Rikolas? Tanya kembali Pipit ragu. Al hanya mengangkat kedua bahunya. Sejak saat itulah Pipit menjalankan perannya untuk mendekati Wawan. Dan ternyata rencana Al berhasil, membuat Putri mengerti akan perasaannya dan memutuskan mengatakan cintanya kepada Wawan. Flashback off. Putri bermandir di dalam kamarnya. Kuku-kuku cantiknya menjadi sasaran utamanya saat ini. Setelah mendengarkan penuturan Pipit, wanita itu menjadi gelisah. Bahkan rencana kencan bersama Wawan pun akhirnya dibatalkan. Dan Wawan mengerti pun akan hal itu. Sama halnya dengan Putri. Wawan pun di kamarnya sedang gugup. Lelaki itu sudah berencana akan menemui Rikolas malam ini juga. Mengingat jika ternyata tuan mudanya pun sudah tahu tentang hubungannya dan Putri. Setelah itu, baru Wawan akan bercerita kepada sang ayah. Wawan mengambil nafas sejenak, lalu membuangnya secara perlahan kemudian keluar dari kamar. Sedangkan di ruangan kerja Rikolas, Putri sedang duduk di depan meja kerja sang papi. Bagaimana kuliah kamu? Tanya Rikolas berbahasa basi. Sejauh ini aman, Pi. Tumben kamu mau nemuin papi di sini. Kening Rikolas bertautan membuat Putri gugup. Aduh, aku bilang apa ya? Batin Putri. Kedua tangannya di bawah sana saling bertautan. Niat Putri menemui sang papi karena ingin mengatakan perihal hubungannya dengan Wawan. Tapi sekarang rasanya bibirnya keluh. Ia tidak mampu untuk mengatakan apa yang sedari tadi ada di pikirannya. Melihat tatapan papi saja, rasanya aku sudah gugup setengah mati. Bagaimana nanti caranya Kak Wawan bicara sama papi ya? Monolog Putri seraya mencuri-curi pandang ke Rikolas. Putri, tegur Rikolas. Tidak apa-apa kok, Pi. Putri lagi pengen saja bicara sama papi. Memang gak boleh? Tanya Putri menampilkan wajah cemberut. Berharap Rikolas melupakan pertanyaannya tadi. Iya boleh sih, tapi kan aneh. Rikolas menaikkan sebelah alisnya, tersenyum mengejek. Kedua tangannya saling membelit dan bertumpu di atas meja, menatap sang putri. Apanya yang aneh? Oh iya, kamu masih ingat dengan rencana perjodohan yang papi bilang dulu? Putri menelan salipannya yang sudah seperti bongkahan batu. OMG, kenapa aku melupakan hal sepenting itu? Putri bodoh, di mana kamu simpan otakmu itu? Umpatnya kepada dirinya sendiri. Itu Put, apa kamu mau bertemu dia? Apa? Seru Putri terkejut. Kenapa kamu berteriak? Tanya Rikolas bingung. Putri tersenyum kikuk dan salah tingkah. Bagaimana nih? Gumam Putri di dalam hati. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk jujur sama papi. Biar aku punya alasan juga untuk membatalkan perjodohan itu. Ayo Putri, kamu pasti bisa. Gadis itu memberikan semangat untuk dirinya sendiri. Putri mengambil nafas pelan, lalu menghembuskannya secara perlahan.
Kedua maniknya memandang sang papi dengan serius. Kedua maniknya memandang sang papi dengan serius. Setelah meyakinkan dirinya, Pi, sebenarnya Putri mau bicara sesuatu penting dengan papi. Apa itu? Balas Nicholas tak kalah serius. Sebenarnya Putri sudah tok tok tok. Bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.